Ada banyak orang yang berdoa itu tidak menemukan rasa. Lebih kuat pada keinginannya, tapi tidak kuat pada rasanya. Gitu. Artinya kalau lebih kuat pada keinginan itu kan yang dipikir masalah selesai, ini sudah selesai, terwujud itu kan kuatnya pada keinginan kan. Tapi menikmati rasa dia sedang bermunajat sama Allah ini yang malah hilang. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabar? Hari ini saya sekarang ada di kantor PP Institute nih, pagi hari yang mudah-mudahan jadi pagi yang penuh berkah. Dan di samping saya ada guru kita semua, Ustadz Mukhtar Fatoni. Jadi saya tuh kalau ngobrol sama Ustadz Mukhtar tuh selalu banyak dapat inspirasi. Jadi saya bilang tadi, Ustadz, sayang banget kalau obrolan kita ini nggak direkam gitu ya. Jadi saya inisiasi, saat yuk kita ngobrol-ngobrol, kita rekam. Mudah-mudahan perbincangan ringan kita pagi hari ini jadi wasilah, Allah kasih hikmah, Allah kasih inspirasi, Allah kasih hidayah, Allah lembutkan hati kita. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Baru sampai dari Subang nih, teman-teman. Di bawah gerimis hujannya, teduh di Jakarta. Lapis-lapis keberkahan. Amin. Ustadz, pengen minta nasihat nih, Ustadz. Apa kira-kira buat saya pribadi, buat teman-teman yang sedang nyimak, mudah-mudahan jadi bekal berharga untuk hidup bahagia, hidup tenang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertanyaannya adalah tentang bagaimana membangun diri supaya merasakan hidup tenang itu, dan ketenangan hidup itu memang hanya bisa dirasakan pada seorang hamba yang tersambung hatinya, batinnya kepada Sang Khalik. Karena Sang Khalik adalah Sang pemberi ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi tidak ada ketenangan yang hakiki kecuali ketika tersambung hatinya dengan Sang Khalik. Dan salah satu tradisi seorang hamba yang powerful, apalagi di dalam menjalani hari, ya, menjalani paginya, bahkan menjalani malamnya, itu semestinya memang momentum ketersambungan itu ketika dia mendawamkan munajat pada Allah. Doa. Karena doa itu bukan sekedar soal permintaan ya, tapi doa itu adalah membangun hubungan dengan Sang Khalik, menjaga hubungan dengan Sang Khalik. Ittisal bihablillah. Jadi kalau orang sudah terbangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu apalagi yang menjadi pencarian ketenangannya kecuali hanya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kekuatannya adalah lewat doa. Makanya doa orang-orang yang saleh itu sebenarnya kalau kita lihat dalam sisi komposisi gitu ya, itu izharul fakri, hanya itu aja. Doa itu izharul fakri. Kita beberapa hari membahas tentang izhar ya, izhar, mazhar gitu kan. Di dalam akhir surat As-Saff itu kan fasbahu zohirin gitu. Zohir itu tampak gitu kan. Izhar itu kan jelas. Jadi hukum tajwid disebut izhar kan, nun mati ketemu dengan salah satu huruf yang 6 itu kan dibaca jelas. Jadi izharul fakri itu berarti memperjelas, menunjukkan secara jelas kepada Sang Khalik al-fakri, bahwa kita butuh Allah, bahwa kita ini fakir. Allah. Izharul fakri itu penunjukan diri bahwa kita ini fakir. Allah. Sebenarnya esensi dari doa itu semua. Dan kalau di PPA kan sering kita bahas ya, kunci doa itu dua kan, hina dan butuh. Dan itu terangkum dalam bentuk izharul fakri, penunjukan diri bahwa fakir, penunjukan diri bahwa kita ini hina karena banyak dosa. Tapi dengan banyak dosa itu, ya di situ ada pengakuan. Beda dengan orang yang ketika dia berhubungan dengan Allah doa, nggak ada perasaan banyak dosa, sehingga nggak ada pengakuan. Dan ternyata kawan-kawan, kekuatan besar dalam izharul fakri itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa dia memang banyak dosa, pengakuan bahwa dia itu butuh, bahwa dia fakir itu dia butuh. Jadi doa itu kekuatannya di sana. Kalau kita merenung ya, selama ini kita banyak mengakuinya atau banyak mintanya?
Nah, itu pertanyaan. Banyak mintanya biasanya. Oh, ya. Banyak mintanya kan. Padahal spirit dan kekuatan dalam berdoa itu ketika kita bisa merasakan feel-nya itu, bahkan tak sadar tetes air mata itu adalah ketika doa itu kekuatan atau posisi terbaiknya adalah pengakuan. Dan ternyata terbukti di kisah para nabi kan orang-orang ditolong oleh Allah, narasi doanya itu lebih banyak pada pengakuan. Bukan berarti nggak perlu minta itu ngedorong lagi untuk bahwa kita itu merasa butuh memang. Ya kan, minta itu kan memang seperti ya permintaan para anbiya juga. Saya butuh ini, tapi mereka itu sudah clear pada tataran pengakuan. Sehingga ketika minta itu ya memang ya minta pun juga terserah Engkau ya Allah. Kan Engkau yang lebih tahu. Dan kalaupun kita nggak minta, Allah sebenarnya juga udah tahu. Minta itu hanya dalam sarana atau media kita untuk menunjukkan kefakiran aja itu. Bukan terus nagih-nagih kan. Jadi doa, teman-teman, ini menarik banget. Ini dalam banget. Doa itu bukan hanya sebatas tentang permintaan, tapi juga pengakuan seorang hamba. Izharul fakri tadi ya, Zat. Izharul fakri. Menjelaskan, menunjukkan, menampakkan bahwa kita ini betul-betul lemah, betul-betul butuh Allah. Kita nih hambanya Allah gitu ya, Zat. Dan sebenarnya temannya doa itu kan dua, sebagai domain sebagai hamba, doa dan ikhtiar. Semua dari atas hasil doa dan hasil ikhtiar kan domainnya Allah kan. Kenapa tidak? Kalau ikhtiar juga begitu harusnya. Ikhtiar itu sebenarnya penunjukan sebagai bentuk bahwa kita ini izharul fakri juga. Bukan berarti nggak bergerak, justru bergeraklah itu dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita itu fakir. Ya kan, dengan melangkah kaki itu ikhtiar iman maksimal itu, konsep itu memang tetap berikhtiar, tetap bergerak, tapi dengan dalam rangka penunjukan kefakiran kepada Allah. Store keringat gitu kan, bahasa Masoni kan, dalam rangka store keringat saja. Menunjukkan kesungguhan. Kesungguhan dan kefakiran. Kesungguhan dan kefakiran. Kesungguhan atas pertolongan Allah, bukan kesungguhan atas hasil dari ikhtiarnya sendiri kan. Itu kan beda. Karena berharapnya akan berbeda nanti. Ini dalam banget teman-teman, ini ilmu mahal ya. Berkali-kali dengerin paparan tentang hal ini dari Ustadz Mokhtar dan sekarang dapat lagi, jadi di reminder lagi, mudah-mudahan jadi wasilah makin nambah nih keyakinan kita. Kalau boleh ngomongin doa, Tat, ada nggak satu doa yang mungkin salah satu yang paling antum suka, yang itu antum rasa penting nih untuk kita baca setiap saat, untuk kita munajat kepada Allah? Salah satu dari doa yang paling saya suka dan saya butuhkan, karena kenapa yang saya suka dan saya butuhkan, kebutuhan hamba ini kan memang dekat sama Allah ya, dan kita perlu diakui sama Allah bahwa kita ini hambanya gitu kan. Yang paling berat kalau nggak diakui sebagai hambanya gitu kan. Kan ada beberapa pernyataan Allah dalam hadits qudsi kan, beberapa pelanggaran lah istilahnya, tidak sesuai dengan yang Allah harapkan. Bahasanya kan ya fal yattakhid robban siwa gitu kan. Ya cari Tuhan selain aku, cari bumi langit selain bumi langitku kan. Itu kan mau kemana lagi kita itu. Artinya Allah nggak ngakuin kan, berarti nggak diakuin sama Allah. Tetap sebagai hamba tapi nggak diakuin sama Allah. Itu nanti materi berikutnya ya. Tapi betapa beratnya ketika kita ini tidak ada pengakuan dari Allah. Oleh karena itu kita juga butuh mengaku diri ya. Dan doa yang membuat saya punya spirit dan menyemangati saya di dalam bergerak dan melangkah itu doa-doa yang mengandung pengakuan. Salah satunya itu yang setiap pagi sudah jadi sarapan, jadi kebutuhan adalah Sayyidul Istighfar. Dan kalau kita lihat ya, Sayyidul Istighfar itu, saya mau nanya, istighfar itu bunyinya apa? Istighfar. Astagfirullah, minta ampun. Minta ampun, minta sesuatu kan, yaitu minta diampuni. Makanya istighfar, minta diampuni. It's okay, baik, karena kita memang juga dianjurkan untuk mendawamkan. Tapi disebut ini istilahnya Sayyidul Istighfar. Penghulunya. Kalau hari-hari itu biasa Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari. Penghulu hari-hari Jumat, gitu kan. Di situ ada keistimewaan, ada kekuatan, ada tuntunan yang kita lakukan yang tidak di hari yang lain. Jadi spesial ya. Begitu juga bulan juga ada yang istimewa, Ramadan gitu kan. Nah ini induknya istighfar. Dan kalau kita lihat
pada induknya istighfar, sebenarnya sekilas kita akan lihat bahwa di dalam induk istighfar itu malah nggak ada yang diminta. Nggak ada yang diminta. Ngaku aja. Di dalam satu istighfar itu kalimat pertama, ya inilah yang membuat saya suka untuk mendeklarasikan diri sebagai hamba, ya hari-hari awal pagi gitu kan. Dan inilah yang memang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Riyadhus Shalihin dan hadis-hadis yang lain masyhur. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dengan sepenuh keyakinan, lalu kemudian dia meninggal pada siang harinya, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Karena sudah ada ikrar tadi itu, kata Rasulullah. Begitu juga ketika dia membaca pada sore dengan sepenuh kefahaman dan keyakinan, dan dia malamnya mati atau meninggal, dia tercatat sebagai ahli surga. Bisa dibayangkan jika kita pagi, petang, nggak ada ruang untuk tidak terlewat tercatat sebagai ahli surga. Berarti dia akan terus memposisikan, membuat track perjalanan hidupnya itu mati dalam keadaan yang terbaik, yaitu matinya ahlul jannah. Dan kalimat pertama di dalam Sayyidul Istighfar itu, Allahumma anta rabbi. Itu kan pengakuan. Dan kebayang ketika kita membaca itu, ya Allah, Engkau Tuhanku. Saya kemarin dengar dari materi Mas Roni itu kan, bahwa mindset 5 ini kan luar biasa itu udah dalam hidup. Dan itu akan powerful lagi kalau kita ikrarkan juga dalam setiap doa. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku yang ngasih aku makan, yang ngasih aku minum gitu ya. Yang menghidupkanku, yang mematikanku, yang menyembuhkanku. Itu yang tradisi yang dilakukan oleh para ulama-ulama dulu. Terinspirasi dari surah Asy-Syu'ara ayat 78. Dan itu diikrarkan dalam bentuk doa. Yang doa itu nggak ada permintaan, tapi pengakuan ke Allah. Ya Allah, Engkau yang menghidupkanku, Engkau yang mematikanku. Ketika sadar bahwa Engkau yang mematikanku, maka tidak ada apapun kalau tidak Engkau kehendaki, ya Allah tidak akan panggil kan. Ya termasuk penyakit segala macam itu. Jadi tidak membuat akhirnya jadi kawan-kawan yang mungkin sakit atau positif corona, tetap semangat, tetap bangkit, bahwa penyakit itu tidak membuat percepatan ajal kita, sehat juga tidak membuat perlambatan ajal kita. Begitu juga perang, karena semua ajal sudah Allah tentukan. Tinggal kita berikhtiar, menjaga. Kalau memang hamba ditakdirkan sebagai orang yang panjang umurnya, tentu dia punya tradisi untuk menjaga kesehatan, menyiapkan nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, ya tidak zalim dengan konsumsi makanan. Itu dia perhatikan. Itu alamat berarti dia memang oleh Allah diilhamkan untuk menjaga dirinya sehat dan panjang umur insya Allah. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Aku hambamu ya Allah. Ya Allah, aku hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku ini terikat satu ikatan hubungan denganmu ya Allah, yang hubungan itu hanya aku bisa lakukan sebagai hamba semampu yang bisa aku lakukan. Itu wana abduka wana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan ini ada satu kalimat yang di tengah-tengah itu, abu ulaka bi ni'matika alayya. Sudah begitu banyak ya Allah nikmat-nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada hamba. Ini bentuk pengakuan tentang nikmat ya. Wa abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambik. Tapi ya Allah, nikmat yang sebegitu banyak ini masih terlalu sering hamba pakai karunia-karunia ini dalam bermaksiat kepadamu, menyanyiakan karuniamu. Nah, ini pengakuan bahwa kita diajak, disentil untuk sadar diri bahwa bukankah selama ini nikmat Allah sudah terlalu besar diberikan kepada kita, terlalu banyak diberikan kepada kita. Lalu akui itu sebagai satu sisi bahwa selama ini kita kurang mensyukuri, kurang mengakui. Karena pekerjaan paling mudah sebenarnya kan mensyukuri daripada mensabari. Kenapa? Harusnya gitu ya, Harusnya. Kalau hari-hari ini kita lebih sering menjumpai permasalahan-permasalahan sehingga kita dituntut untuk bersabar. Jangan-jangan kurang syukur. Jangan-jangan kurang syukur.
Kalau kita gagal dalam ujian kebersyukuran, maka siap-siaplah untuk diberi ujian kesabaran. Ya Allah. Dan itu sering mengingatkan kepada kita, mungkin masalah-masalah yang hadir dalam hidup kita sehingga kita harus sabar, walaupun itu baik. Karena ajib betul min amril mukmin. Semua baik. Tapi andai kan kalau misalnya disuruh milih kan, ya selama ini ketika diberikan banyak nikmat, kenapa kok nggak disyukuri? Sehingga ketika nggak disyukurin, ya sudah waktunya untuk diberi masalah sehingga kita harus bersabar. Walaupun itu juga baik. Dan syukur itu pekerjaan yang sebenarnya sudah pasti ada di hadapan kita gitu. Karena nggak ada alasan untuk tidak dapat nikmat. Limpah dari nafas, dari semua ini nikmat hari ini, Masya Allah. Bahkan pekerjaan pertama kita sebagai hamba, ya, kalau di kita ini namanya employee of Allah. Jam kerja employee of Allah itu kan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kerjaan pertama absensinya employee of Allah itu bersyukur. Buka mata, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Udah kurang apa? Makanya kesyukuran itu, dan sebenarnya rumus dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu cukup kalau pengen jadi orang yang berhasil, beruntung, apalagi hidupnya penuh dengan miracle. Cuma fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Udah banyakin ingat tentang kenikmatan atau karunia-karunia dari Allah. Fazkuru itu ingatlah. Berarti kalau ingatlah itu kan bisa jadi kita punya potensi lupa kan, potensi lalai gitu loh. Maka kata Allah, fazkuru, ingatlah. Ingat apa? Bukan ingat masalah. Karena masalah itu nggak akan selesai, hanya cukup diingat gitu. Hanya cukup dipikir, nggak akan selesai masalah. Biasanya kalau masalah pasti ingat biasanya. Kalau Keingetan. sering lupa. Nah, ya itu memang fitrahnya kita itu lupa ya. Al-insanu makhluk khoto' wa nisyan. Yang disebut al-insan itu ya karena ada potensi sering lupanya gitu loh. Dan kefitrahan lupa inilah yang memang harus kita sadari betul. Ya jangan sampai menjadi orang-orang yang lupa akan nikmat Allah. Sementara nikmat itu terpampang detail dan jelas di hadapan kita. Sedangkan masalah itu kan sebenarnya juga nggak sebegitu amat detail dan jelas, karena masalah itu lebih banyak pada kekhawatiran hidup, sehingga menjadi tambah masalah kan. Tapi kalau nikmat itu udah jelas di hadapan kita, jelas sejelas-jelasnya, nafas, persaudaraan, komunitas, bisa bergerak, bisa sujud, bisa ibadah, itu nikmat yang luar biasa. Dan Allah hanya pesan, fazkuru, ingatlah tentang karunia-karunia Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Tuflihun. Jadi setiap ada la'allakum itu saya sering menemukan di situ selalu ada instruction, ada amrun robbaniyun, ada kata perintah yang Allah berikan pada hamba. Artinya kalau Allah perintahkan ini hasilnya gitu loh. Dan ketika ada kalimat la'allakum itu selalu ya, walaupun tidak pasti, tapi memang kebanyakan ada perintahnya. Ya kayak la'allakum tattaqun diperintah saum ya. La'allakum itu awalnya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Ada kewajiban atau ada arahan, instruction untuk dapat sesuatu. Walaupun sifatnya ini nggak selalu sifat wajib. Ya kan? Nah, fazkuru itu ya kalau pengen jadi orang yang dapatkan karunia, dapat miracle, dapat kebaikan, orang beruntung kan luar biasa. La'allakum tuflihun. Ternyata instruksinya apa? Cukup ingat fazkuru. Ingat apa? Jangan ingat masalah, ingat ala Allahi, karunia-karunia dan nikmat-nikmat Allah agar engkau menjadi orang yang beruntung. Masya Allah. Dan Sayyidul Istighfar itu penegasan kita bahwa abu ulaka binikmatika alayya wa abu bizambik, ya Allah, benar ya Allah. Kalau tadi pengakuan bahwa kita hamba, sekarang benar ya Allah, engkau telah berikan banyak nikmat yang kau berikan, nggak bisa saya pungkiri ya Allah.
Cuma nikmat itu yang sering aku lupakan sampai aku lalaikan. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Baru Nah, setelah itu minta. baru faghfirli. Masya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Aku dulu banyak ya saat baru minta ampun. Dan permintaan pengampunan ini sebenarnya bukan karena atas dosa yang lain ya, tapi dosa atas nggak ngaku dengan karunia yang Allah berikan. Ya Allah. Itu karena fundamental dalam hubungan keberhambaan kita itu, nggak ngaku atas karunia itu kan berarti kan nggak bersyukur kan. Dan ada satu hadis qudsi, esensi orang yang nggak mensyukuri nikmat Allah itu sangat mendasar dalam hubungan kita dengan Allah. Karena Allah sampai mengatakan malam yaskur ala ni'ami walam yasbir ala balai walam yardo biqodoi. Itu kan siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, siapa yang tidak sabar atas ujian dariku, dan siapa yang tidak menerima atas ketetapanku, itu kalimatnya fal yakhudh robban siwai atau fal yattakhid robban siwai. Maka cari Tuhan selain aku. Masya Allah. Allah. Dan cari tempat selain langit dan bumiku kan. Itu kalau ada contoh-contoh ibu ngomong ke anaknya, ya, karena perbuatan tertentu dari sang anak ya. Terus langsung anak itu dibilangin sama ibunya, kamu mulai hari ini jangan lagi tinggal di rumah mama. Pergi dari sini dan jangan anggap lagi aku sebagai orang tuamu. Itu dalam. Karena pengakuan Allah kepada hamba. Kalau kita itu masih diakui mau kumaha, mau gimana salahnya. Kalau masih diakui itu masih potensi masa depannya baik lah ya. Tapi kalau sudah gak diakui, dan itu kalimat di dalam hadis qudsi sampai Allah katakan, ya cari Tuhan selain aku dan jangan tinggal di kolong bumi. Itu kan hal yang memang mungkin nggak terasa ya, dosa nggak bersyukur misalnya kan, lalai dari ketidakbersyukuran dan tidak bersabar atau tidak menerima atas ketentuan yang Allah berikan. Bagi kita mungkin ya biasa, tapi ini justru bisa mengalahkan dosa-dosa besar yang lain. Apa coba dosa besar? Zina, makan riba, bahkan membunuh. Itu semua bentuk dosa-dosa besar di dalam Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan, apapun dosa besar itu, illa man taba, aku akan ampuni selama dia mau bertobat. Illa man taba wa amila sholihan. Asal mau bertobat dan kemudian membuka lembaran baru untuk memperbaiki, itu ya cukup bagi Allah untuk diampuni. Clear sebanyak apapun dosanya, asal mau tobat. Artinya untuk dosa-dosa besar itu masih ada istisna. Istisna itu pengecualian. Selama dia masih mau bertobat dan memperbaiki, aku ampuni semua. Tapi syaratnya harus ada pengecualian. Illa. Kalau enggak ya nggak diampuni kan. Tapi kalau nggak bersyukur, nggak bersabar, itu nggak ada istisna. Nggak ada istisna. Siapa yang nggak bersyukur, kecuali nggak ada. Ya karena iman itu antara dua itu ya. Kalau nggak iman ya, kalau nggak syukur ya sabar. Iman itu ya. Dan itu karena pengakuan. Hal yang mendasar dalam. Dan Sayyidul Istighfar kembali lagi bahwa di situ ada pengikraran seorang hamba. Ya Allah, abu ulaka bi ni'matika alayya. Telah begitu banyak nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu bi dzambi. Tapi hamba masih sering bermaksiat justru dengan karunia yang kau berikan itu ya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah itu ikrar, dan ini sangat saya suka sebagai bentuk pengikraran, dan tadi juga sudah kita diskusikan bahwa inti dasar dari doa itu kekuatan ada di pengakuan. Begitu juga kisah Nabi Yunus, itu pengakuan. Ya kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah nggak minta apa-apa ya. Nggak minta apa-apa. Tapi apa hasilnya? Allah kasih kemujizatan. Allah selamatkan dari kegelapan, minadz fi zulumat
fanaza fi dzulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu Allah langsung tolong, ya kan? Dan begitu juga Allah mengikrarkan diri, menyampaikan dari apa yang Allah berikan kepada Nabi Yunus, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah aku menolong hamba-hambaku yang beriman. Dari ikrar yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. So doa itu adalah media kita ngejagain hubungan kita sama Allah supaya tetap baik, supaya kita tetap diakui sebagai hamba, dan jadikanlah doa ini sarana kita untuk menyemangatkan dalam hidup sebagai hambanya Allah dalam bentuk pengakuan, dan permintaan tetap minta karena memang itu kita fakir kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta gitu. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta. Itu udah clear, sehingga doa-doa dengan kekuatan pengakuan itu mungkin selama ini kita lebih banyak mintanya karena banyak masalah, sehingga yang diminta doa itu ketika ada masalah, atau doa ini ketika pengen masalahnya cepat selesai. Tapi jangan lupa ngaku, dan sebenarnya inti dari ngaku itu adalah ketika dia merasa ada hubungan dengan Allah. Dan orang yang lebih banyak pada pengakuan itu mulai muncul nanti feel di dalam doa, mulai muncul feel dalam doa, kekuatan pada rasa. Dia menemukan rasa dalam berdoa itu. Ada banyak orang yang berdoa itu dia menemukan rasa, lebih kuat pada keinginannya tapi tidak kuat pada rasanya. Artinya kalau lebih kuat pada keinginan itu kan yang dipikir masalah selesai, ini sudah selesai, terwujud kan, itu kan kuatnya pada keinginan kan. Tapi menikmati rasa dia sedang bermunajat sama Allah ini yang malah hilang. Dan inilah yang mau kita ambil, kita dapatkan, sehingga dengan begitu saja itu sudah miracle. Dengan kita bisa merasakan kenikmatan di dalam berdoa itu sudah keajaiban, sudah pintu pembuka dari pertolongan Allah. Nanti ketika merasakan kenikmatan dalam berdoa yang tadi itu, pengakuan, menemukan rasa, keasikan dalam berdoa dan bermunajat, nanti pada akhirnya kenikmatan ini bisa mengalahkan rasa apapun terhadap masalah, sehingga akhirnya masalah itu terasa menjadi tidak relevan lagi dalam hidup. So teman-teman, jadi justru diantara keajaiban miracle dari Allah itu ya bukan hanya sebatas selesainya persoalan, tapi ketika kita bisa menemukan rasa yang mungkin sempat hilang dalam berdoa, dalam bermunajat, itu juga miracle, keajaiban karunia Allah yang begitu besar. Masya Allah, mahal banget buat saya ilmu diskusi kali ini teman-teman. Insya Allah nanti kita ada sesi berikutnya ya, diskusi lagi bareng Ustadz Mukhtar, banyak hal, mengupas banyak hal tentang doa, tentang tadabbur ayat-ayat Quran. Dan kalau bermanfaat jangan lupa share ya, like dan subscribe. Mudah-mudahan jadi al-majariah buat teman-teman yang membagikan diskusi kita di video kali ini. Terima kasih Ustadz. Sampai jumpa lagi di video berikutnya insya Allah.